Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni tentang indikator dan masalah dasar pembangunan. Untuk materi yang pertama, perlunya indikator pembangunan. Indikator merupakan gambaran awal tanda-tanda permukaan yang dapat diketahui lebih awal sebelum memahami atau sebelum terjadi sesuatu. Jadi, indikator pembangunan ini perlu untuk menjadi tolak ukur yang digunakan dalam mengukur performa suatu negara dalam pencapaian pembangunannya, serta perbandingan terhadap negara-negara. Selanjutnya, materi yang kedua, indikator ekonomi. Indikator ekonomi merupakan statistik yang mencerminkan aktivitas dan kondisi ekonomi dari waktu ke waktu. Statistik-statistik tersebut digunakan untuk menilai, mengukur, dan mengevaluasi kondisi kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Indikator ekonomi yang paling umum antara lain 1. PDB. Produk domestik bruto atau PDB dianggap sebagai indikator utama kinerja ekonomi makro. PDB nominal menunjukkan ukuran ekonomi dari sebuah negara, sementara perubahan dalam PDB real mempresentasikan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. 2. Inflasi. Inflasi merupakan indikator utama bagi analisis keuangan karena pengaruhnya yang signifikan terhadap kinerja perusahaan dan aset. 3. Suku bunga kebijakan merupakan salah satu aspek kebijakan terpenting dari bank sentral untuk melaksanakan kebijakan moneter dan memberikan kontrol yang signifikan terhadap perekonomian suatu negara. 4. Nilai tukar, yakni harga satu mata uang terhadap mata uang lain. 5. Tingkat pengangguran. Data pengangguran yang digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan kesehatan suatu perekonomian. Poin selanjutnya adalah C, indikator sosial. Indikator sosial sebagai ukuran atas fenomena sosial yang dapat menunjukkan apakah fenomena tertentu dapat mencapai suatu yang lebih baik atau relatif lebih buruk terhadap beberapa tujuan yang akan dicapai. Terdapat 3 indikator sosial yang diidentifikasi, di antaranya yaitu yang pertama, indikator kesejahteraan normatif, yang kedua, indikator kepuasan, dan yang ketiga adalah indikator sosial deskriptif. Penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, indikator kesejahteraan normatif yang berfokus pada kesejahteraan dan dimaknai sebagai bahwa jika mereka berubah ke arah yang lebih benar. Yang kedua, indikator kepuasan yang mengukur kepuasan psikologis, kebahagiaan, dan pemenuhan kehidupan dengan menggunakan instrumen penelitian survei. Yang ketiga, indikator sosial deskriptif, yaitu yang merupakan indeks dari kondisi sosial dalam konteks eksistensi manusia dan perubahan di dalamnya untuk berbagai segmen populasi. Poin selanjutnya adalah D, keterkaitan antara indikator. Hubungan antara indikator disusun ke arah perumusan kebijaksanaan pembangunan, sehingga sebagai indikator dikaitkan pula dengan usaha-usaha penyusunan perencanaan pembangunan. Adelman dan Morris mengemukakan 18 macam indikator dalam bidang sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Dengan memperoleh data cross section, Adelman dan Morris mencoba menilai proses pembangunan yang terdapat di negara-negara yang sedang berkembang. Poin selanjutnya adalah E, hambatan pembangunan ekonomi. Ada beberapa hambatan dalam pembangunan ekonomi. Yang pertama adalah lingkaran setan kemiskinan. Yang kedua, tingkat pembentukan modal yang rendah. Yang ketiga, hambatan sosio-budaya. Dan yang keempat, dampak kekuatan internasional. Penjelasannya sebagai berikut. Lingkaran setan kemiskinan. Lingkaran setan kemiskinan mengandung arti yaitu deretan melingkar antara kekuatan satu dengan kekuatan lainnya yang beraksi dan berkreasi sehingga menempatkan suatu negara miskin tetap berada dalam keadaan melarat.
dari fakta bahwa produktivitas total di negara terbelakang sangat rendah sebagai akibat kekurangan modal, pasar yang tidak sempurna, dan juga keterbelakangan ekonomi. Lingkaran setan juga menyangkut keterbelakangan manusia dan sumber daya alam. Perkembangan sumber daya alam pada suatu negara tergantung pada kemampuan produktivitas manusia. Yang kedua yaitu tingkat pembentukan modal yang rendah. Hambatan yang paling erat berkait dengan perkembangan ekonomi adalah kelangkaan modal. Hal ini bersumber dari lingkaran setan tersebut. Kemiskinan merupakan penyebab sekaligus akibat dari rendahnya tingkat pembentukan modal suatu negara. Yang ketiga yaitu hambatan sosio-budaya. Di negara-negara terbelakang, terdapat unsur-unsur perlawanan sosial terhadap perubahan ekonomi yang berakar pada faktor-faktor kelembagaan, seperti nampak dalam stratifikasi pekerjaan yang ketat, yang didukung oleh kepercayaan dan nilai-nilai tradisional. Sikap yang memandang rendah peranan bisnis, ketidakcocokan dengan pola hidup dan konsep martabat sosial yang dipegang teguh oleh kelompok berkedudukan tinggi, dan pengelompokan masyarakat berdasarkan kasta dan kelas, agama dan suku bangsa, tradisi budaya, dan pola sosial, warna kulit dan ciri-ciri kedaerahan. Penduduk di negara seperti ini menolak untuk menerima nilai-nilai baru yang lahir sebagai dampak perubahan. Yang keempat yaitu dampak kekuatan internasional. Para ahli ekonomi telah mengembangkan suatu teori tentang penghisapan negara-negara terbelakang secara internasional. Mereka berpendapat bahwa di dalam perekonomian dunia telah bermain kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang. Akibatnya, keuntungan perdagangan lebih banyak mengalir ke negara-negara maju. Negara-negara ini menjadi tidak stabil. Lantaran ketidakstabilan itu, siklus dan kesulitan dan neraca pembayaran di masa depresi terms of trade menjadi tidak menguntungkan, dan pemerintahan devisa merosot drastis akibat mengalami kesulitan dalam neraca pembayaran. Hambatan ini yang menghadang negara terbelakang adalah pengaruh buruk investasi asing, terutama ditunjukkan pada barang-barang yang dapat diekspor secara terus-menerus. Ini cenderung merugikan perekonomian. Ciri-ciri negara terbelakang. Apa sih yang kamu ketahui tentang negara terbelakang? Paul Hoffman menggambarkan negara terbelakang dalam suatu ungkapan, yaitu negara terbelakang adalah suatu negara yang ditandai oleh kemiskinan kota yang dipadati oleh pengemis dan penduduk desa yang sulit mencari nafkah di kampung halamannya. Negara terbelakang ialah negara yang jarang memiliki industri persediaan listrik yang tidak memadai, akses jalan raya dan kereta api yang tidak cukup, dan pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, dan masih banyak lagi. Secara garis besar, ciri negara terbelakang adalah: yang pertama, ditandai oleh kemiskinan umum yang tercermin di dalam pendapatan per kapita negara. Yang kedua, pertanian masih menjadi mata pencaharian utama suatu negara terbelakang. Yang ketiga, ekonomi dualisme. Negara terbelakang masih dikendalikan oleh luar negeri. Yang keempat, sumber alam kurang terolah atau kurang dimanfaatkan karena minimnya pengetahuan dan sumber daya manusia. Yang kelima, ciri-ciri demografi, yaitu ditandai oleh pertumbuhan penduduk yang cepat. Yang keenam, pengangguran. Sektor industri tidak berkembang sejalan dengan pertumbuhan tenaga kerja sehingga memperbesar pengangguran. Yang ketujuh, keterbelakangan ekonomi berupa efisiensi tenaga kerja yang rendah, berbagai faktor yang tidak stabil, terbatasnya spesialisasi dalam jenis pekerjaan, dalam perdagangan, kebodohan, serta struktur nilai dan sosial yang memperkecil kemungkinan perubahan ekonomi. Yang kedelapan, ketiadaan inisiatif dan usaha, karena kewirausahaan terhalang oleh sistem sosial yang menutup daya cipta. Yang kesembilan, adanya kelangkaan alat modal. Dan yang kesepuluh, adanya keterbelakang teknologi disebabkan oleh adanya dualisme teknologi. Yang terakhir, orientasi perdagangan luar negeri. Hal ini terlihat pada ekspor barang primer dan impor barang konsumsi dan mesin.
G. Syarat dasar pembangunan ekonomi. Yang pertama, kekuatan dari dalam. Kekuatan yang ada dalam masyarakat itu sendiri untuk berkembang. 2. Mobilitas faktor produksi. Untuk perkembangan ekonomi perlu usaha-usaha kapital dalam 3 bentuk. A. Meningkatkan jumlah barang kapital. B. Memperbaiki kualitas produk produksi. C. Menambah tingkat usaha produksi. Yang ketiga, akumulasi kapital berwujud kenaikan dalam volume tabungan. Yang keempat, kriteria dan arah investasi. Kriteria ini bersifat dinamis, sesuai dengan dinamika masyarakat. Yang kelima, penyerapan kapital dan stabilitas disebabkan ketersediaan faktor produksi komplementer yang bekerja sama dengan kapital. Yang keenam, nilai dan lembaga-lembaga yang ada. Perkembangan ekonomi lebih cepat bila diciptakan kebutuhan baru. Pengertian dan ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern. Pengertian pertumbuhan ekonomi modern menurut Profesor Simon Kuznets mendefinisikan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak barang ekonomi untuk penduduknya. Definisi tersebut memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi suatu bangsa terlihat dari meningkatnya persediaan barang secara terus-menerus. Yang kedua, teknologi maju merupakan faktor dalam pertumbuhan ekonomi yang menentukan derajat pertumbuhan dalam penyediaan aneka macam barang. Yang ketiga, penggunaan teknologi secara luas dan efisien memerlukan penyesuaian di bidang kelembagaan dan ideologi, sehingga inovasi dan ilmu pengetahuan dapat dimanfaatkan secara tepat. Yang kedua, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi modern ditandai dengan adanya yang pertama, laju pertumbuhan penduduk yang dibarengi dengan pertumbuhan produk per kapita. Yang kedua, peningkatan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, laju pertumbuhan struktural yang tinggi, mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non-pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit-unit produktif, dan peralihan dari perusahaan perseorangan menjadi perusahaan berbadan hukum, serta perubahan status kerja buruh. Yang keempat, urbanisasi, yaitu perpindahan tenaga kerja dari penduduk secara besar-besaran dari pedesaan ke daerah perkotaan. Yang kelima, ekspansi negara maju, yang sebagian besar disebabkan oleh perbedaan latar belakang, sejarah, dan masa lalu. Dan yang terakhir adalah adanya arus barang, modal, dan orang antar barang yang begitu mudah. Faktor-faktor pertumbuhan ekonomi. Faktor pertama yaitu faktor dari ekonomi. Di dalamnya ada sumber daya alam, kemajuan teknologi, akumulasi modal, dan manajerial dan organisasi produksi. Yang pertama yang dimaksud sumber daya alam di sini meliputi luas dan kesuburan tanah, letak dan suasana, dan kekayaan hutan. Yang kedua adalah kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi berkaitan dalam perubahan metode produksi. Yang ketiga, akumulasi modal. Akumulasi modal, proses pembentukan modal yang bersifat kumulatif. Yang keempat, manajerial dan organisasi produksi berkaitan dengan penggunaan faktor produksi. Yang kedua, faktor dari non-ekonomi. Yang pertama, faktor sosial. Yang kedua, faktor manusia. Dan yang ketiga, faktor politik dan administratif. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.